Shalom, salam sehat buat kita semua. Damai sejahtera selalu melimpah atas hidup kita. Sebuah perenungan buat kita pada kesempatan ini yang kita ambil di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa firman Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kita, memberikan kekuatan, mengingatkan kita, dan ini menjadi landasan sesungguhnya itu dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah satu-satunya terang dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan, ini menjadi satu garis besar yang perlu kita bahas, bahwa hidup dengan iman bukan dengan ketakutan. Wah, ini luar biasa. Hidup dengan iman bukan dengan ketakutan. Saudara-saudara sekalian Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, saudara sekalian Tuhan, itu banyak orang hidup dalam ketakutan. Benar ya, banyak. Karena melihat dunia ini seolah-olah itu penuh dengan kepastian. Ya, takut akan masa depan, takut gagal, takut sakit, takut kehilangan, dan berbagai ketakutan lainnya. Namun firman Tuhan buat kita pada saat ini, bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Amin. Allah tidak memberi roh ketakutan bagi kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia satu-satunya yang kita andalkan. Nah, sebaliknya apa? Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu firman Tuhan tadi. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada beberapa hal yang saya simak secara pribadi di dalam ayat firman Tuhan ini yang barusan kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban sebenarnya itu sangat penting itu. Nah, yang pertama adalah ketakutan membuat kita ragu akan janji Tuhan. Itu dia. Kalau kita ada di dalam ketakutan, membuat kita ragu akan janji Tuhan. Saudaraku sekalian Tuhan, ketakutan itu sering sekali membuat kita lupa bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Seperti apa dikatakan di dalam Petrus, ya, oleh Petrus yang berjalan di atas air, ya, dalam Matius pasal 14 ayat 9 sampai 30, bahwa ia mulai tenggelam ketika fokusnya beralih dari Yesus kepada ombak. Nah, jadi saudara sekalian Tuhan, ketika kita lebih fokus pada masalah daripada Tuhan, kita mulai meragukan kuasa dan janjinya. Oleh sebab itu, janganlah biarkan ketakutan mengalahkan iman kita. Ya, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam setiap keadaan. Ada orang yang minta dukungan doa kepada saya. Saya bilang dengan tuntunan Roh Kudus bahwa aku mau tanya, percayakah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan? Percaya bahwa sanggup memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi bisa diberikan oleh Tuhan? Dengan jawaban tepat,
Aku percaya. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan, ingatlah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Nah, yang kedua di dalam ayat firman Tuhan ini adalah hidup dalam iman membawa damai sejahtera. Amin. Hidup dalam iman membawa damai sejahtera. Iman adalah percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita belum melihat hasilnya, ya kita ini bilang Ibrani pasal 11 ayat 1. Tuhan ingin kita mempercayainya dengan sepenuh hati dan tidak bergantung pada pemahaman kita sendiri. Itu sering sekali kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 itu. Ya, mengandalkan pikiran sendiri itu masalah. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera di hati kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya, kita akan memiliki damai sejahtera di hati kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara Tuhan, marilah kita berdoalah dan serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Marilah percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita lihat Roma pasal 8:28 ya. Nah, oleh sebab itu janganlah kita biarkan kekhawatiran itu mengendalikan hidup kita. Gantungkanlah ya, atau gantikanlah dengan iman kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, khawatirkan kita itu gantikanlah dengan iman. Ya, itu kita harus gantikan. Ya, kekhawatiran kita itu dengan iman kepada Tuhan Yesus. Yang berikut, hal yang ketiga di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu Tuhan berjanji menyertai kita selalu. Amin. Tuhan berjanji menyertai kita selalu. Nah, saudara Tuhan, dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya yang selalu membangun hubungan dengan Dia. Ya, bahkan dalam keadaan sulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Makanya kita sungguh percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran kita ganti dengan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berjalan dengan iman, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin, 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 luar biasa. Oleh sebab itu, bangunlah, bangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa dan firman-Nya. Bangunlah, ya, dan janganlah kita biarkan ketakutan itu menguasai pikiran kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Mari bersandarlah pada kekuatan Tuhan yang hebat luar biasa, bukan kekuatan kita sendiri. Amin. Saudaraku kasihan Tuhan, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Amin. Jangan kita biarkan ketakutan itu mengendalikan hidup kita, tetapi hiduplah dengan iman kepada Tuhan kita Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita percaya bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu dan selalu menyertai saya dan saudara. Hari ini ambillah keputusan untuk meninggalkan ketakutan dan berjalanlah dalam iman. Tuhan siap menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Sekali lagi saya mau sampaikan, hari ini ambillah keputusan untuk meninggalkan ketakutan dan berjalanlah dengan iman. Tuhan siap menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.